Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN, dampak tidak mematuhi nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, anak-anak membaca teks yang terkait sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Silahkan kalian bisa membuka buku kalian halaman 74, buku tematik ya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat tidak mematuhi nilai-nilai Pancasila. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu menganalisis pertanyaan sesuai dengan ilustrasi bacaan. Dan kegiatan yang keempat yaitu mengidentifikasi lingkungan berdasarkan sikap. Anak-anak, pembiasaan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pembiasaan pelaksanaan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Pembiasaan sikap di rumah. Kenapa di rumah harus dibiasakan sikap yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Karena lingkungan rumah atau lingkungan keluarga adalah lingkungan terkecil dalam suatu masyarakat dan merupakan tempat pendidikan pertama dan paling utama. Yang kedua yaitu di sekolah. Sekolah merupakan tempat membina dan menerapkan nilai Pancasila dengan harapan setelah lulus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Kemudian di masyarakat. Nah, di sini lingkupnya lebih luas lagi anak-anak ya. Kalau tadi di rumah itu mungkin dengan teman, dengan saudara, dengan ayah, ibu, adik. Di sekolah mulai luas ya, dengan teman-teman kalian satu kampung ada di situ, kemudian dari luar juga, dari luar perumahan dan lain sebagainya. Sedangkan di masyarakat ini sudah sangat luas ya. Jadi lingkupnya lebih luas dari anggota sebuah negara dan masyarakat memegang peranan penting terhadap pelestarian pandangan hidup suatu negara. Anak-anak, namun banyak masyarakat Indonesia yang melanggar nilai-nilai Pancasila sehingga mengakibatkan yang pertama, banyak terjadi tindak kriminal. Yang kedua, kejahatan di mana-mana. Yang ketiga, keadilan tidak lagi ditetapkan. Yang keempat, banyak koruptor merajalela. Dan yang kelima, tidak ada lagi adab dan persatuan. Nah, anak-anak coba perhatikan ilustrasi cerita berikut ini. Pak Raka adalah salah seorang pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Ia telah mengabdi sebagai PNS atau pegawai negeri sipil selama 28 tahun. Saat ini Pak Raka berusia 53 tahun. Pak Raka dikenal sebagai pribadi yang baik kepada tetangga maupun teman-temannya di kantor. Pak Raka merupakan seorang PNS yang disiplin dan cekatan dalam menjalankan tugas. Pak Raka memiliki anak yang baru saja lulus kuliah. Karena Pak Raka merasa memiliki jabatan yang cukup tinggi, ia memasukkan anaknya bekerja di kantornya tanpa tes.
Pertanyaannya yang pertama yaitu apakah sikap Pak Raka sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila? Nah, anak-anak, tentu saja sikap Pak Raka ini tidak sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Anak-anak bisa melihat pertanyaan ini di halaman 76. Lalu pertanyaan yang kedua, sila Pancasila apakah yang dilanggarnya? Yaitu sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, apa dampak yang terjadi jika hal ini dibiarkan? Tentu saja negara kita tidak akan maju karena perbuatan ini dapat merugikan banyak orang. Kemudian yang keempat, bagaimana seharusnya sikap Pak Raka? Nah, anak-anak, sebagai warga negara yang baik, ya, tidak hanya baik, tapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, maka Pak Raka harus profesional. Artinya, Pak Raka seharusnya putranya diikutkan dalam seleksi, ya, sehingga fair hasilnya, begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kelima, apa yang terjadi jika ternyata anak Pak Raka tidak memiliki kemampuan bekerja di kantornya? Nah, ini kan bisa merugikan banyak orang ya di kantornya Pak Raka. Ya yang pasti karena tidak memiliki kemampuan di bidangnya, maka pekerjaan anaknya pasti banyak yang tidak selesai dengan baik dan tepat waktu. Kemudian anak-anak, hasil gaji anak Pak Raka ini tidak akan berkah karena cara memperolehnya tidak baik. Begitu ya anak-anak ya, dan ini akan mendatangkan musibah bagi keluarga Pak Raka. Anak-anak, ruang lingkup penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti di rumah, kita patuh pada nasihat orang tua. Kemudian di sekolah, berkenalan dengan siswa baru dengan baik dan sopan tentunya. Kemudian di masyarakat, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, ini adalah ruang lingkup penerapan nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila. Dan sebagai seorang hamba Allah, kita harus selalu menjaga hubungan baik kita, baik terhadap manusia, ya, hablum minannas, manusia di sekitar kita, maupun hablum minallah, yaitu hubungan kita kepada Allah. Oke, anak-anak, terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.